Apaan tuh? Hello guys, welcome back to The Demit. Sebelumnya kita mau ucapin Kongsi Facai. Selamat Hari Imlek, selamat Hari Tahun Baru Cina ya. Iya. Nggak tahu itunya tahunnya keberapa, yang pasti tahun kelinci air. Jadi kita sudah masuk ke dalam tahun kelinci air. Sekarang episode kali ini gue masih bersama Cisora. Halo. Dan kita masih ada di Cina. Kita ada di Beijing loh ini loh. Shanghai ini, Shanghai. Shanghai ya. Namanya Old Shanghai. Kita lagi di Old Shanghai dan kita masih mau ngomongin tentang perimlekan. Kan tadi di episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang pace ya, Ci ya. Tentang bazi di tahun 2023, di tahun kelinci air gitu. Nah, tapi sekarang rasanya nggak afdol kalau udah ngundang Cisora, tapi kita nggak ngomongin tarot. Karena namanya Sora Tarot gitu. Apalah Sora tanpa tarot, asik. Jadi kita bakal ngomongin tentang tarot. Ci, boleh dong kita dibukain kartu nih, khususnya untuk The Demit. Yeah. Kita pengen tahu sih, The Demit di tahun, karena The Demit bentar lagi 1 tahun loh. Oh iya. Jadi di tahun depan ini udah pasti kita bakal 1 tahun dan perkembangan so far so good. Dan tapi kita pengen lihat nih, kalau dari tarotnya sendiri di tahun 2023 gimana sih The Demit gitu? Apakah gimana-gimananya? Apakah jadi lebih cetar? Atau kan? ada yang harus diperbaiki? Atau ada apa gitu? Itu bisa ya Ci pakai tarot ya? Bisa. Oh ya guys, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga subscribe Cisora punya account ya. Terus Tika mau kasih lihat Tika lagi, gue mau kasih lihat. Berasa kayak weekend bersama ya. Ini bentar ya Ci ya. Ini kartu tarotnya bagus banget. Nih, kartu tarotnya itu bener-bener special edition Chinese. Oke, Nah, kita hari ini bakalan baca soal The Demit dulu ya. Iya, The Demit. Ini silakan nanti Tom boleh shuffle kartunya. Oke. Asal jangan sampai besok ya, Tom. Oke. Oke, cukup sekali. Oke. Ya, kita akan lihat bagaimana The Demit di tahun ini ya. Oke. Mau lihat ya kira-kira seperti apa ya The Demit di tahun ini ya. Dan apa yang mungkin bisa harus dilakukan ya. Ya, Tom boleh ambil 3 kartu. 3 kartu? Ya. 1. 2. 3. Oke, kita coba lihat ya. Kartu yang pertama ada 7 of Cups. 7 of Cups. Ya, oke. Lalu ada kartu yang kedua di Empress. Wow, ini kayaknya bagus sih. bagus. Dan yang terakhir ada Ace of Cups. Wow, ya. Lucunya, lucu ya dari elemen-elemen kartu tarot yang ada kan Tom kan juga tahu ya ada elemen tanah, kayu, api, sama logam ya. Ini karena kita syutingnya outdoor guys. Iya, jadi ini biar nggak terbang. Supaya nggak terbang kartunya. Nah, lucunya ya sesuai dengan tahun ini, ya kan tahun ini karena tahun air nih. Nah, kamu banyak keluarnya elemen air juga. Cup itu kan elemennya air. Oh iya benar ya. Betul. Nah, jadi apa yang akan terlihat di tahun 2023 ini untuk The Demit adalah tahun yang banyak banget mimpi-mimpi. Ya ini jadi tahun-tahun realisasi dari banyak keinginan dan mimpi-mimpi. Lihat deh orangnya lagi tidur terus dia bermimpi banyak hal. Iya. Jadi bahkan ada yang mimpi makanan tuh. Oh iya. Ini semuanya makanan sih. Oh enggak sih, ini ada kayak pajangan, ada kayak duit, ada. Oh iya. Oh jadi kalau misalnya ini sendiri maksudnya apakah jadi di tahun ini kita bakal banyak terobosan baru gitu atau bakal bikin banyak? Tahun ini adalah lebih kepada tahun-tahun untuk banyak menggunakan imajinasinya. Nah, jadi imajinasinya, impiannya, kreativitas yang tadi kita udah pernah ngomongin di sebelumnya, artinya akan banyak hal yang harus diperhatikan sama The Demit sendiri. Ya, maksudnya banyak faktor gitu loh ya. Apa sih keinginan kalian gitu loh. Pas banget kita gini ditanya ini ya. Apa keinginan kalian, apa yang kalian mau, tujuannya ke arah mana. Ini kameramen kita pun langsung ngangguk-ngangguk dia kan. Nah, terus ini kan ada gambarnya ya uang ya. Nah, jadi dari finansial mau pengaturannya seperti apa, kayak gitu loh. Lebih kayak arahnya kemana, terus apakah nanti ke depannya memang ada target-target tertentu gitu loh ya. Dan apa sih mau dibawa kemana untuk yang lebih jauhnya lagi. Gitu loh. Jadi ini kan karena di sini kalau aku lihat di The Demit sendiri kan banyak
kayak kalian banyak mau ya. Iya bener, sebenarnya kita juga masih lagi mencari formula yang pas gitu kan. Makanya kayak kemarin kita juga ada review gitu ke teman-teman, konten mana sih yang sebenarnya teman-teman seneng atau konten mana Ya, yang betul. kurang nggak, kalau misalnya nggak gitu di orang suka ya kita nggak akan ganti ke sesuatu yang lebih baru Ya. gitu kan. Nah justru karena banyak sekali yang tadi Tom bilang banyak banget yang jadi pilihan, mungkin saat ini untuk lebih fokus. Oke. Satu-satu dulu dikerjain apa tujuan utamanya yang mau di lead apa gitu ya, dan supaya bisa lebih fokus nantinya pada saat bangun. Ini kan lagi tidur nih, ya kan, lagi kontemplasi. Jadi bukan tidur secara artinya tim The Demit ini tidur terus ya, tapi lebih kepada kontemplasi, berpikir, istirahat juga untuk bisa lebih kreatif kan, gitu loh. Lebih fresh juga nantinya di tahun 2023 untuk dengan idenya gitu. Jadi loh. kita lagi WIP tau. Kita lagi meeting, terus kayak lagi berdiskusi ya kita bakal bikin apa. Nah, Guys? Ini relate banget guys. Ini relate banget ya. Relate banget sama yang Ini tonggo kayaknya ya, ada cepolnya lagi. Ada cepolnya tuh relate tonggo. banget. Mohon maaf, Afif juga ada cepol. Oh iya. Berarti nanti mungkin bisa dicepolin si Petra ya kan? Kita cepolin juga. Oke. Ini bener sumpah relate banget sama yang sedang terjadi sama tim The Demit lately. Oke, yang kedua adalah The kartu di Empress. Nah, kartu di Empress itu kan adalah kartu lambang dari ibu. Nah, atau ratu, ya kan? Nah, jadi di Empress itu kita ngomongin soal keberkahan, ngomongin soal tugasnya ibu apa sih, men-taking care gitu. Nah, jadi di Demit sendiri ini harus di-taking care gitu loh. Harus dijaga arahnya mau kemana, kayak gitu loh. Lebih diarahkan, lebih diayomi, lebih dinaungi. Nah, jadi mungkin di The Demit sendiri pun udah mulai harus ada di dalam internalnya harus ada seseorang yang mungkin bersikap seperti seorang ibu supaya bisa. Baru gue mau ngomong tadi. Baru mau ngomong, coba gue tungguin aja ngomong dulu. Ya itu, karena gue dapetnya setelah lu ngomong masa ini, gue ya ngerasa jadi kayak setiap orang-orang yang kalau misalnya mau ini berjalan dengan baik gitu, orang-orang yang ada di balik Demit ini harus bisa jadi si ibu ini sendiri gitu. Betul, betul. Rasanya Menjaga, men-taking care, memiliki. Betul. Ya. Bahasa Inggrisnya nurturing. Jadi kasih value juga nih sama The Demitnya sendiri dan dijaga dengan kasih sayang. Oh iya, jadi Demit ini kayak seolah ini anak ya. Betul. Dan wah, ini kenceng ya kayak. Oke. Dan ini kan ngomongin soal emosi dan perasaan. Nah, jadi otomatis ya, memang di The Demit sendiri ini harus dijalankan dengan memang karena kesukaan. Iya. Karena kecintaan, karena rasa sayang, karena perasaan. Jadi di sini The Demit memang dijalankan di-involving pakai emosi, teman-teman. Jadi ini bukan sekedar project yang kalau di kartunya Sora, ini kelihatan bukan cuma project yang cuma didasarkan hanya untuk keuntungan semata. Jadi di sini memang ada sisi yang kayak aku suka lo ngerjain ini. That's true. Ya, jadi ini kayak berangkat dari kesukaan. Bener. Nah, berangkat dari kesukaan itu pasti bisa lebih everlasting karena itu sesuatu yang kita suka kan. Iya. Memang kita suka banget kan. Tanpa beban gitu yang mengerjakannya ya. Betul. Si Sora di masuk Demit seneng nggak sih? seneng banget. Kan aku udah pernah ngomong kayak kalau masuk The Demit itu aku ngerasanya tuh kayak nggak beban, nggak bikin konten sih, kayak memang we do what we like gitu loh. Jadi kayak kita menghabiskan waktu di sini karena kita seneng aja untuk sharing, ngobrol gitu kan. Kayaknya setiap konten bareng-bareng sama Tom kayak gitu. Ya. Tanpa beban. Dan memang melakukannya dengan senang hati. Ya, dan pasti ini Tom juga punya secara personal punya arti ibu ya buat dia sendiri, dia punya. Gue ngerasa ini kartu buah sih. Buat di Demit kayak gue ini Demit anak gue banget gitu kayaknya rasanya. Jadi harus jadi. Ya ini anaknya ya. Nah nih. Ya, namanya ibu itu kan akan berkorban untuk anaknya. Ya, melindungi, menjaga, ya. Dan yang kedepannya ini ada Ace of Cups. Ya. Oh, berarti ini yang sebelumnya yang memang bener banget dong urutannya. Ini kemarin kita lagi rencanain, sekarang lagi di nurturing kedepannya. Nah, Ace of Cups itu adalah ngomongin sesuatu langkah yang baru tentang masalah emosi dan perasaan. Artinya, kedepannya The Demit ini memang akan harus diinvestasikan lebih banyak memakai intuisi juga, karena kan air. Ya, jadi ngomongin soal emosi jadi jalannya itu memang akan lebih banyak menginvestasikan masalah hati, perasaan, niat diri gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini akan kedepannya akan sangat mungkin menerima Ace of Cups itu tuh adalah menerima rasa cinta dan rasa sayang. Jadi kedepannya sangat mungkin The Demit sendiri akan diterima dan dicintai sama yang lain. Oh, sama para Demiters. Demiters ya namanya ya. Iya, sama Demiters. Sama teman-teman. Ya, jadi semoga dengan dinurturing nantinya gitu loh ya. The Demit sendiri aku lihat ke depannya bisa memberikan suguhan, menawarkan cangkir-cangkir kesukaannya kita nih, kita kayak gini nih, kita offering seperti ini. Amin. Kamu bisa nerima atau enggak? Kalau aku lihat di sini akan ada
kayak akan nanti kelihatan kok. Yang benar-benar memang sayang sama Dedemit, memang benar-benar cinta sama Dedemit, yang benar-benar setia sama Dedemit akan dengan sepenuh hati menyayangi program ini Iya, gitu. ya, bakal enjoy ya. Betul, betul, Aduh, betul. semoga kalian suka ya guys ya. Jadi ingat ya, ke depannya memang akan dipusatkan Dedemit adalah melakukan hal yang disukai. Jadi memang tujuan utamanya disukai. Oke. Seneng loh, ini kartunya bagus. Tapi kartunya loh. positif kok, kartunya positif. Ya, bener-bener kayak dan ini relate banget dan bener-bener kayak gila ini gue sama Cisora belum ngomongin masalah ini loh. Jadi ini nggak ada settingan ya. Boleh tanya bapak produser dibilang kita nggak ada settingan. Iya, dan ini juga langsung kita nggak apa. Tadi kaget aja maksudnya keluarnya kayak begini kok ini kayak bener-bener relate banget. Oke, berarti semoga Dedemit ke depannya makin disukai ya. Dan kita juga semoga dari Dedemit sendiri kita bakal bisa menyuguhkan konten-konten yang bikin kalian senang. Jadi kalian jangan sungkan, jangan ragu kalau misal kalian punya ide atau kalian punya ada masukan, kalian feel free DM aja ke Dedemit gitu. Oke, berarti Ci sekarang gue pengen nanya nih. Kan yang Dedemit udah. Nah, sekarang gue mau nanya tarot lebih ke personal. Nggak apa-apa ya, ini bonus buat kalian. Jadi gini guys, kemarin itu gue pernah sempet dapet vision. Ini bukan mimpi, gue dapet vision. Gue ngeliat orang-orang banyak ngepost foto gue di Instagram. Ada fotonya ini, gue kasih lihat nih foto yang ini. Tapi orang-orang ngepost dengan tulisan rest in peace. Jadi itu seolah-olah kayak gue melihat ada di satu hari di mana gue tuh udah meninggal dan orang-orang mulai menuliskan kayak salam berduka, bela sungkawa gitu, dan orang pada ngepost foto itu gitu karena itu fotonya nggak tahu karena warna hitam putih kali. Nah gitu gue pas ngeliat gitu gue jujur gue takut. Hah, ini apakah tahun ini gue nggak ada gitu kan? Kadang kan kalau kayak gitu kan kayak agak tabu ya sih buat diomongin gitu kan. Jujur gue kayak di satu sisi kayak pengen share kayak di Instagram gue pengen nge-share, gue udah pengen share tapi takut. Kayak takut ntar setelah gue ngomong kayak seolah-olah gue bikin kayak kata-kata terakhir terus tiba-tiba kejadian lah bulan depannya atau biasa kan amit-amit gitu ya kalau misalnya ada yang orang udah mau ulang tahun tuh ada aja gitu. Ngerti kan kadang kayak udah aku udah ulang tahun guys, udah 34. Di episode ini gue udah 34 guys. Iya kadang suka ada kayak gitu kan. Jadi kadang suka orang suka takut diomongin, takut kejadian gitu. Tapi entah kenapa gue bilang, gue ngerasa ada sesuatu yang kayak nggak apa-apa deh, ini lu harus share gitu. Walaupun gue takut, tapi ini harus share. Karena ternyata gue ada satu pesan sih, ada satu pesan tentang kayak gue harus ngejaga, ngasih tahu kayak ya harus hidup fulfill gitu. Jadi kayak even kita tuh harus hidup setiap menitnya hidup kita. Jangan sampai kayak banyak hidup kita yang skip. Jadi kayak karena hidup kita itu berharga, kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita berpulang. Dan orang sehat yang bener-bener sehat aja nggak kelihatan sakit bisa tiba-tiba nggak ada kok gitu. Jadi kayak sekuat-kuatnya kita, karena gue ngerasa gue kuat. Gue tuh ngerasa kayak gue bisa, gue berjuang melawan kehidupan yang keras apalagi hidup di ibu kota gitu kan ya. Gue ngerasa gue tuh orang yang kuat gitu, karena kayak ya walaupun gue udah diinjak-injak tapi gue tetap bisa bangun karena aku adalah rumput liar sancai gitu kan. Oh iya benar, dia ada rumput liar sancai. Gue kan banyak kayak begitu-gitu, tapi Indian gue ngerasa kayak kita itu sebenarnya bener-bener barang rapuh, sebenarnya kita itu fragile, kapan aja bisa lilin, keras di luar lembut di dalam. Oh iya gitu. Kamu kan api lilin. Gue ngerasa gitu kayak somehow kayak walaupun kita ngerasa kuat, kita ngerasa mungkin jadi tulang punggung keluarga, sampai kadang kita tuh lupa buat menjaga diri kita sendiri gitu. Kadang kita lupa ngasih sayang sama diri kita sendiri. Kayak karena kita ngerasa ya udah kita masih kuat, kita masih bisa yang berkorban, kita masih bisa buat ngejaga orang lain. Tapi somehow kita ini tetap fragile. Kita kapan aja bisa nggak ada gitu. Nah, terus kan gue post kan, ya udah gitu. Dari situ gue udah mulai lega, tapi gue mulai mencari tahu kayak sebenarnya itu tuh artinya apa sih? Karena itu kan vision, bukan mimpi ya. Kalau mimpi kan memang ada banyak di Google juga, kalian googling aja arti mimpi melihat orang diri sendiri mati, itu ada banyak. Yang gue dapat itu tentang kayak bakal dapat sesuatu yang baru, katanya bakal ada yang kehidupan yang baru, atau bisa meninggalkan sesuatu yang lama yang buruk ke sesuatu yang baru, atau meninggalkan misalnya ada sesuatu misalnya ninggalin kerjaan yang lama dapat kerjaan baru, banyak hal sih gitu. Tapi sekarang mumpung ada Cisora, coba bisa gak ya kita kulik lewat kartu tarot gitu. Oke. Yuk. Kita ini, Tom mau kocok lagi? Biar Sas kocok lagi lah ya. Kocok lagi ya. Pakai kartu yang sama ya? Kan udah ini temanya. Oh iya, temanya udah tema China. Dia bergetar loh tangannya. Whoops. Ini kalau kebuka gini? Nggak apa-apa, ini udah langsung keluar 3 nih. Oh, udah langsung keluar ya? Tanpa gua perlu buka, itu udah keluar 3. Wow, nih bagus kartunya sesuai dengan yang si Tom ini udah ngocok terus langsung keluar kartunya adalah ada kartu The Universe, Kuan Im, ya. The Universe atau kalau di kartu tarot lain dia disebut The Wall. Oh, The World. Lalu yang kedua dia ada kartu The Star.
ya, The Star. Oke. Dan yang kedua adalah kartu Two of Swords. Ini orang tua nih. Iya. Nah, oke, aku akan mulai jelasin ya. Kenapa tiba-tiba pas di shuffle dia langsung keluar ya kan, dengan sendirinya tanpa Thomas ambil ya, Tomku ambil. Nah, Two of Swords ini adalah biasanya sering sekali dilambangkan tentang sesuatu yang stagnan. Sesuatu yang kalau di kartu tarot yang biasa, dia digambarkan dengan seseorang yang matanya ditutup. Jadi itu adalah seseorang yang stagnan. Seseorang yang seperti takut untuk melangkah, seseorang yang pikirannya berada dalam satu pikiran yang kayak bingung, ya. Jadi kayak mau mundur enggak, mau maju takut, ya. Tapi artinya dan di situ ada kebimbangan karena angka 2 bisa aja ada duality. Pilihan choices. Jadi mau ke kiri, mau ke kanan, mau mundur apa mau maju. Nah, kalau aku lihat di sini, aku menangkap mimpi dari Tom itu adalah bisa berarti bahwa kematian itu adalah secara literally itu berarti akhir dari sesuatu tapi awal dari sesuatu. Bener nggak? Nah, jadi dari lambang Two of Swords ini berarti salah satu dari swords itu melambangkan kematian dan melambangkan kelahiran. Nah, tapi swords itu melambangkan pikiran. Jadi di sini yang mungkin selama ini stagnan di dalam pikirannya Tom, ya, itu akan mati. Itu akan ada yang harus diakhiri, ada yang harus dimulai. Gitu loh. Jadi artinya apa? Dan mungkin ada yang selama ini Tom nggak lihat. Gitu loh. Ada hal-hal yang kamu tuh sebenarnya udah ada di dalam pikiran kamu, tapi kamu mungkin denial, nggak mau ngelihat itu atau nggak ready kalau harus melepaskan itu. Gitu loh. Untuk menghadapi sesuatu yang baru, ya. Karena di sini ngomongin The Star, ngomongin soal harapan, harapan, impian, optimisme kamu. Nah, lihat deh, bangau itu juga melambangkan kan di sini ada semacam kayak burung bangau ya. Nah, itu kalau di kartu lain juga itu bangau itu melambangkan pergerakan, Thomas. Nah, makanya Tom di sini harus ada sebuah pergerakan tentang harapan yang lebih baik. Nah, kenapa kamu harus bergerak? Ya kan? Di sini kalau aku lihat, ya karena memang harus ada harapan yang diambil. Ini ngomong soalin vision kamu ke depannya. Mimpi-mimpi kamu, ambisi kamu, apa yang mau kamu capai, ya. Dan ini ngomongin the universe. Nah, ini bisa saja pesan dari alam semesta. Universe kan. Jadi masuk ke dalam alam mimpi ini adalah cara. Jadi gini, bukan mimpi sih, misalnya vision yang sadar gitu. Vision ini kan itu biasanya adalah bentuk dari bagaimana cara semesta itu untuk berkomunikasi sama kita. Dan ingat ya, vision itu biasa berbentuk simbolisme. Secara tersirat dan tersurat. Caranya gitu kan, tersirat ya. Nah, jadi kalau aku lihat, aku nangkep ya di sini, ini bisa berarti memang pesan dari universe untuk Tom. Gitu loh, bahwa ada satu harapan baru kalau Tom bisa beraksi. Ini kan gambarnya bergerak ya. Kalau kamu bisa keluar dari kestagnanan pikiran kamu bisa ada sesuatu yang baru yang dimulai. Ada harapan positif yang nantinya. Ya, mungkin tidak terlihat sekarang ya, karena star itu kan jauh. Jadi untuk kedepannya, untuk kepositifannya gitu loh. Dan universe itu juga bisa ngomongin soal dunia, ngomongin soal dunianya Tom. As you in the world kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini nih. Tapi ini ada lambang Dewi Kwan Yin. Jadi welas asih, kedamaian, ketenangan. Nah, itu yang akan didapatkan ketika Tom bisa melakukan sebuah pergerakan sama keluar dari pikiran Tom tadi. Nah, berarti yang harus yang mati itu adalah yang stagnanan itu ya. Tapi yang mati adalah bukan secara fisik kalau aku nangkep di sini, tapi lebih kepada pola pikir. Nah, cara berpikirnya ada yang harus direformasi, ada yang harus dirubah, dimatikan dan dimulai awal yang baru. Filosofis kan? Ya. Jadi misalnya kayak aku contoh ya, aku dulu berpikir kalau aku kerja mesti harus jadi guru misalnya, karena Tom tahu aku dulu guru. Tapi ternyata aku harus mengakhiri mungkin journey jadi guru karena aku harus melakukan journey yang lain. Aku dulu mikir kayak aku ngapain ya kan? Orang udah selalu jadi guru, masa tiba-tiba berhenti melakukan yang lain? Tapi ternyata memang ada hal lain yang harus dilakukan. Nah, begitu juga Tom, ini kan sifatnya personal. Jadi kamu harus benar-benar kayak finding out gitu loh, di dalam pikiran kamu sendiri, apa sih ide-ide atau pikiran-pikiran yang kamu ngerasa bahwa ini mungkin aja akan terjadi pertentangan. Kayak yang satu, aku nggak siap nih gitu kan, harus meninggalkan ini. Tapi yang satu lagi bilang, aku nggak siap kalau harus yang baru gitu. Jadi tarik-menarik. Paham nggak? Jadi kalau di ilustrasi itu ada dua suara di sini nih. Nah, tapi sebenarnya kalau yang dua suara itu memang sebenarnya sudah terjadi gitu. Karena kan sudah terjadi karena kan kemarin kan gue juga harus pengen pindah kan. Mau tetap stay di Jakarta atau pindah keluar dari Jakarta gitu. Dan itu benar-benar pertentangan sampai capek banget gitu. Sampai kayak aduh nggak pengen kayak di sini udah ngerasa kayak udah comfort zone gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk
keluar dari Jakarta gitu. Saya akan pindah ke Amerika, guys. Amin banget. Canda. Pindah ke Tangerang. Ya, tapi setelah kayak gue udah akhirnya mendapatkan rumah di sana, dengan gue ngerasa itu jodoh banget gitu. Dan semua itu kayak mulai relate gitu, kayak oh ya I will have the new chapter of my life gitu. Mungkin di sana pasti seasonnya baru lagi, teman-temannya mungkin bakal ada ketemu teman-teman baru lagi. The start tuh kan koneksi, networking. Iya, bakal ketemu teman-teman baru lagi, terus kayak kehidupan gue di sana juga pasti bakal lebih beda lagi. Di sana mungkin gue bisa lebih produktif atau apa gitu. Dan jadi mungkin akan bisa dapat kedamaian. Di sini ada bunga lotus. Iya, iya. Wah, ketenangan, amin, kedamaian. Amin, 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 amin. Semoga semuanya baik ya berarti ya. Yeah. Jadi, thank you Cisora. Ini lumayan bener-bener ini relate banget dan wah. Gila, ini tidak di stage karena tadi waktu lihat ya terbang sendiri ya itu tadi. Gila loh itu. Ya terbang sendiri. Yeah, thank you. Karena kita belum sempat ngobrol juga tadi, kita datang langsung syuting ya. Iya. Dan kita sekarang mau ngebuka kartu Oracle Card ya Ci ya. Iya betul. Ini ada Oracle Card Nusantara. Iya, ini adalah karya anak negeri ya, kita tidak di endorse. Cuma kita ya mau kita bangga sama karya anak bangsa. Jadi kita tetap dengan kearifan lokal ya. Nah, aku mau kasih pesan semesta untuk teman-teman di rumah dan untuk The Demit ya. Pesan semesta untuk The Demit dulu ya guys ya. Untuk pesan semesta untuk The Demit adalah Tara, cinta sejati. Wow, kartunya cinta sejati. Pesannya apa tuh Kak? Pesannya adalah getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Nah, jadi sesuai dengan kartunya tadi Kap, kan? Perasaan dan cinta. Kayak harus ngasih kayak yang tadi yang mother itu juga, yang nurturing juga. Jadi kayak kita harus kayak buat anak, buat The Demit harus ngasih hati biar nanti ada hati-hati yang datang. Jadi The Demit untuk di tahun ini memang harus dilakukan dengan unconditional love. Jadi memang mau melakukan cinta tanpa syarat dan totalitas mengerjakannya. Luar biasa loh. Jadi mungkin tahun ini juga The Demit akan ketemu siapa sih pecinta The Demiters yang sejati di luar sana, yang setia akan apapun yang terjadi. Oke guys, tapi kalau misalnya kalian pengen punya kartu-kartu Oracle, kartu tarot, kalian bingung carinya di mana dan takut dapatnya palsu lah, takut nggak cocok, kalian bisa ke Cisora, Sora Tarot, kalian bisa beli di sana. Dan percayalah kartu-kartu di sana semua original, harganya terjangkau, dan biasanya Cisora itu nggak sembarangan kasih kartu, biasanya dicocokin sama ya karakter kalian gitu. Jadi kalau misalnya menurut Cisora nggak cocok, mendingan beli yang ini deh. Bukan karenanya harga lebih mahal, tuh bisa diarahin ke yang lebih murah, tapi karena kartu ini lebih cocok buat kamu gitu. Oke, sekarang untuk teman-teman ya, yang khusus buat teman-teman di Demiters yang nonton ini, kalian di rumah boleh sambil berdoa atau mengafirmasikan hal-hal baik terjadi kalian sama hidup kalian. Menempelkan tangan ke layar kaca, nggak gitu ya? Ya, semoga ini resonate untuk kalian. Pesannya adalah konselor. Ya, disadari ataupun tidak, sejatinya Anda adalah seorang konselor alami. Tidak heran jika orang-orang sekitar Anda senang mencurahkan hatinya pada Anda. Mendalami konseling, terapi, dan sebagainya itu membuat Anda dapat membantu orang lain yang lebih banyak dan lebih baik. Nah, jadi teman-teman The Demiters ini ternyata yang nonton ini, mereka tuh ternyata bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Makanya mereka juga dengerin The Demit nih. Bener. Nah, teman-teman yang mungkin kalian memang di tahun ini mungkin karena banyak tahun ini kan tahun spiritual nih. Nah, mungkin teman-teman akan menjadi seorang konselor dan bisa ngebantu orang-orang di sekitar kamu untuk bisa menjadi teman sharing. Ya, ini kalau aku sih tadi dapat visionnya. Bukan vision, dapat kayak bisikan gitu ya. Benar yang tadi Cisora ngomong gitu. Jadi penonton The Demit ini kita bakal ketemu ada banyak yang lagi kebangkitan spiritual. Bahkan banyak yang baru mulai ketemu sampai tiba-tiba muncul ada orang-orang yang butuh bantuan kalian loh, untuk perjalanan spiritual, untuk jalan bareng-bareng. Paling tidak sebenarnya paling nggak mereka butuh didengerin. Mereka butuh teman yang bisa diajak bicara, bisa sharing. Jadi teman-teman, kalau memang kamu bisa membantu, bantu. Paling tidak berikan kuping ya untuk mendengarkan. Yang beneran yang resonate sama kalian komen ya. Nah teman-teman juga di sini artinya bisa kalau teman-teman yang mau tahun ini mungkin mau belajar untuk menjadi terapis, konselor, itu bisa tahun ini. Gitu. Untuk mungkin teman-teman ada yang mau memperdalam supaya bisa menjadi konselor ya, jadi healer buat teman-teman yang lain ya boleh. Wow. Gitu. Buat aku dong. Buat aku. Buat aku pribadi coba pesan semestanya apa? Walaupun tadi udah dari Paca udah ya. Pesannya adalah dengarkanlah untuk Tomku, ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening.
Nah, Tom harus lebih banyak mendengarkan tahun ini. Pas banget ya semuanya. Ya, mendengarkan suara hati. Oke, kalau gitu segitu aja pembacaan tarot di episode kali ini. Thank you buat Cisora udah mau bacain Sama-sama. bacain. Terima kasih ya. Tarot. Dedemit ini selalu ngundang saya loh. Saya merasa udah jadi keluarga Dedemit ini. Ya, keluarga apa Dedemit. aku harusnya jadi logonya Dedemit ya kan? Kayak logo Michelle. Amin. Semoga Cisora juga kita doain biar semakin sukses ya. Amin. Kemarin masuk TV dia. Tom juga udah loh. Biar Semoga kita bersama semakin sukses termasuk kamu teman-teman. Biar kalian juga bisa menyaksikan perjalanan kita ya dari yang masih bikin konten-konten begini ya. Iya. Sampai bisa ya mungkin kita nggak tahu ke depannya ya. Iya, tapi semoga apapun yang kita lakukan bisa menginspirasi teman-teman juga. Jadi bisa ngasih efek yang positif. Teman-teman kamu tidak sendiri menjalankan perjalanan secara spiritual karena Tom, aku sama-sama kita banyak banget ya Tom kita kenal udah. Kayaknya sebenarnya baru 1 tahun tahu, baru. Tapi kayak udah lama banget gitu karena too many things happen at a year gitu kan kayak kalau bikin buku udah langsung segini. Iya, udah langsung bisa jadi beberapa novel gitu. Oke. Kalau kalian suka, jangan lupa di-like lagi, jangan lupa di-komen, jangan lupa di-share dan kasih tahu ke semua saudara kalian kalau Dedemit itu kontennya bagus. Dan kalian juga jangan lupa mampir ke YouTube-nya Cisora, khususnya buat teman-teman yang sering galau masalah percintaan. Selalu ada konten seru setiap harinya di YouTube-nya Cisora. Iya. Oke, thank you for watching guys. Ya, bye-bye.